yang benar. Apa dia? Ikhlasul ibadah lillahi jalla wa ala, yaitu mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari milik oleh orang ini. Enggak ada orang milik seperti dia hari ini. Illa marhamallah. Kecuali orang-orang yang mengkaji kajian dakwah salafiyah, kutub-kutub kitab-kitab aimatus salaf, ulama-ulama salaf yang sudah meninggal dan hidup, itu baru paham dia. Tetapi kalau kebanyakan manusia dari ini kita lihat dakwah yang muncul pada rahmatullah, apalagi di kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, ilmu kalam, mantik, filsafat, apa yang kita kalimat la ilaha illallah mereka adalah seperti tadi. Tabligh juga demikian mengartinya rububiyah. Tauhid rububiyah pada rahmatullah tidak menyampaikan orang pada Islam. Tauhid rububiyah sebagaimana dijelaskan oleh anak-anak cucu daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Majmu'atut Tauhid, ya, al-khusumah, perseteruan, pertentangan, perselisihan, perdebatan yang terjadi di kalangan umat-umat terdahulu dengan para anbiya dan para rasulnya adalah di dalam tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Tauhid adalah ibadah, dan ibadah adalah tauhid. Itu perselisihannya. Sedangkan tauhid rububiyah itu tidak menyampaikan orang kepada Islam, la yudkhilu fil Islam, tidak memasukkan dia ke dalam Islam, tapi memasukkan dia ke dalam Islam adalah tauhidul uluhiyah. Dan ini yang tidak dipunyai oleh umat-umat di zaman ini. Di hari ini penyerahmatullah tidak memahami tauhid sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang tauhidul uluhiyah tadi. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah azza wajalla. Ya, jadi sahabat ya memiliki ilmu atau memiliki kalimat la ilaha illallah yang sangat mereka pahami dan sangat mereka dalami, dan tahu mereka bahwa itu adalah kalimat tauhid yang tertuju kepada pengubudian kepada Allah saja. Sekarang dah manusia dari ini tuh lihat, rahmatullah, jangan kita menganggap atau mengecilkan keberadaan sahabat dengan ilmu begini sebagai tidak. Sahabat adalah a'maqa ilman. Itu bermaksud kata Nabi kan a'maqa ilman, ilmunya dalam. Enggak ada bisa nandinginya. Paham itu? Fikih para sahabat itu dalam. Pemahaman para sahabat itu dalam. Mereka sangat paham tentang Al-Quran dan Sunnah, itu turun depan mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu, dan mereka hidup dengan wahyu. Al-khabaru laisa kal mu'ayyanah. Kabar rahmatullah tidak sama dengan orang menyaksikan. Orang menyaksikan, para sahabat menyaksikan Nabi SAW, beda dengan orang selain. Suhbahnya saja, persahabatannya dengan Nabi SAW tidak bisa ditandingi. Dia bersahabat dengan Nabi SAW tidak bisa ditandingi. Apalagi dia bersahabat, kemudian beriman, kemudian berjuang, jiwa dan raga mereka. Jadi kita kecilkan. Rahmatullah itu sahabat. A'maqa ilman wa barra quluban, hati mereka adalah hati yang bersih. Wa aqalla takallufan, dan mereka adalah orang-orang yang sedikit takallufnya, sedikit ngayal dia. Enggak seperti kita dari ini. Kita dari ini banyak makna, banyak ngayal. Banyak pertanyaan yang tidak bermanfaat ditanya juga. Paham itu? Pertanyaan tidak ada faedah bagi dia. Sahabat enggak bertanya hal-hal yang berhubungan tentang masalah ahkam fikih. Masalah akidah, mereka isi Islam. Masalah tauhid, mereka isi Islam. Tidak ada mereka nanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala di sama, kok Allah turun ke dunia begini-begini, ada. Tidak pernah. Karena bahasa mereka, Al-Quran itu turunkan dengan bahasa mereka, rahmatullah, nggak ada pertanyaan itu muncul kepada mereka. Dari ini kita lihat macam-macam. Oleh karena itu rahmatullah, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW adalah orang dikatakan sebagai asas, usul daripada dakwah salafiyah tersebut. Fahmus sahabat, pemahaman sahabat, pemahaman salaf, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan dalil itu tadi dia. Khairun nas qarni. Orang yang paling terbaik adalah orang sezamanan saya. Hidup masa saya. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang yang sezaman setelah itu, tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian orang yang setelah itu, atba'u tabi'in. Dan ini kurun mufaddalah yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang terbaik. Sebagaimana ayat tadi juga, ya, syuhada was sholihin. Dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama para anbiya, para rasul, dan kemudian para siddiqin,
kemudian syuhada wassalihin. Empat ini ada para sahabat seluruhnya. Empat kelompok ini yang pertama kali termasuk di dalam sahabat, ada yang lain. Illa kecuali orang mansara ala nahjihim, kecuali orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Seperti kata ayat Allah Azza wa Jalla, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau enggak. Baca rahmatullah itu yang dikatakan fahmus salaf, itu yang dikatakan as-salaf. Kalau orang tanya, mana humus salaf? Semuanya sahabat, tabi'in atau tabi'in. Soal seperti tadi baca rahmatullah. Dan kemudian kata beliau dari surah Bukhari dan Muslim. Al-mafhum tsani, pemahaman yang kedua. Hukmul intisab lis salaf. Hukmu al-intisab ila salaf atau lis salaf. Hukum kita menisbahkan diri kepada salaf. Hukum menisbahkan diri kepada salaf. Udah kan belum? Hah? Ya? Ya. Hukum al-intisab lis salaf. Ya. Hukum al-intisab lis salaf. Hukum menisbahkan diri kepada salaf. Was salafiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu' al-Fatawa di jilid 4 halaman 149 kata beliau, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dhalika minhu bittifaqi. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menjelaskan kepada kita. Kata beliau, ya, as-salafiyah. Syekhul Islam mengatakan tidak ada aib, tidak ada celaan. Tidak tercela bagi seseorang yang menampakkan, mengistiharkan, menampakkan ya mazhabus salaf dan menisbahkan dirinya kepada mazhabus salaf dan menyandarkan dirinya kepada mazhab tersebut, itu tidak salah. Bahkan kata beliau, bal yajibu qabulu dzalik minhu, dan wajib baginya menerima demikian, menerima penisbahan kepada mazhabus salaf tersebut secara ittifaq para ulama, ijma' para ulama. Dan salah bagi seorang mengatakan fulan bin fulan salafi, fulan bin fulan al-athari, fulan bin fulan as-sunni. Itu sunnah dari para aimatus salaf. Kalau orang mendalami membaca kitab Syiaru A'lamin Nubala dikarang oleh Imam Az-Zahabi, murid pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, itu menjelaskan kepada kita dalam kitab tersebut berapa banyak a'immatus salaf, para muhadditsin di zaman dahulu sampai hari ini yang disebut sebagai as-salafi, salafiyan, ya, salafiyan, fulan salafi, aqidatan wa manhajan, itu disebut. Qul rahmatullah. Cuma di kalangan orang hizbiyin di hari ini, di kalangan para hizbiyin, ya, qutbiyin, sururiyin, dan kalian pula tertipu pula dengan orang-orang sururiyin yang mendakwakan pada rahmatullah akidah salafiyah, tetapi ittijah adalah ikhwan muslimin. Akidah dikatakan akidah salafiyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi adalah metode dakwah ikhwan muslimin. Itu adalah mazhab yang batil, yang sesat dan menyesatkan. Manhajus salaf dianut aqidatan wa manhajan. Manhajus salaf itu dianut, diamalkan, diikuti setelah akidahnya dan manhajnya. Bukan hanya akidah saja, akidah dan manhaj itu harus sejalan dia, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa mengatakan saya salafiyatul akidah, saya akidah saya salafiyah, tapi asriyah ittijahat, tapi ittijahat metode dan manhaj dalam dakwah dalam metode yang modern, yang mengikuti cara orang sekarang. Tidak, rahmatullah. Salam tidak dibikin akidah wa manhaj, harus jalan dia. Nah, di sini kata beliau kepada kita secara ijma' dan ittifaq para ulama untuk menisbahkan kepada manhajus salaf tersebut. Karena apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
fa inna madzhab salaf, karena madzhab salaf tersebut la yakunu illa haqqan, tidak ada di dalamnya kecuali kebenaran. Madzhab salaf adalah mazhab yang paling hak dan paling benar. Yang kita lihat pribadi orangnya, pengikutnya rahmatullah bisa saja salah, dia manusia. Sama juga muslimin, kaum muslimin rahmatullah, dia muslim, Islam, din Islam tidak salah. Muslimin yang melakukan kesalahan jangan disebabkan pada dinnya, sebab pribadinya. Kalau kita melihat seorang salafi, mungkin dia terjerumus kepada perkara-perkara maksiat atau terjerumus kepada perkara-perkara yang salah dari sisi syar'i. Jangan kita salahkan salaf pribadi dia. Salah tidak salah, karena mazhab salaf adalah hak. Syekhul Islam demikian. Karena mazhab salaf itu mazhab yang paling hak, yang paling benar. Tidak ada duanya lagi, tidak ada rasa syak. Rahmatullah. Dan kemudian kita boleh selanjutnya al-mafhum tsalits, pemahaman yang ketiga, limadza tasamma bisalafiyah. Pemahaman ketiga yang perlu kita pahami juga, kenapa seseorang menamakan dirinya kepada salafiyah, menisbahkan dirinya, menyandarkan diri pada salaf. Kata beliau, at-tasmiyatu wal istilah hadza la tathriba alaih. Penamaan, istilah daripada salafiyah, salafi dan sebagainya itu tidak ada salah, tidak ada artinya cacatnya, nggak ada. Yaqsudu bihi tamyizu ahli sunnah wal jamaah an ahli bidah wal kalam. Tujuannya dia menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah, kepada salafi dan sebagainya rahmatullah, itu tujuannya adalah dalam rangka untuk membedakan dirinya dengan dakwah-dakwah dan firqah-firqah yang lain. Ya. Di zaman dahulu muncul di zaman Imam Ahmad istilah salafi, istilah salaf, mazhabus salaf. Itu dalam rangka untuk membedakan mereka a'immatus salaf tersebut dengan firqah-firqah dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah, Jabriyah, paham itu? Khawarij, Rafidhah, dalam rangka membedakan ini. Nampak perbedaan ini adalah ittijahnya salafi. Ini ulama salaf. Oleh karena rahmatullah, orang berkumpul di hadapan Imam Ahmad dan mendekati Imam Ahmad. Kenapa? Karena dia pada masa itu adalah imam yang paling dan sangat kokoh di dalam mazhabus salaf tersebut, mempertahankan sifatul kalam daripada Allah Azza wa Jalla. Berbeda yang lain. Ya. Ilmu kalam, mantik, filsafat yang menyebar pada masa itu. Dan banyak orang terfitnah dengan akidah-akidah yang rusak. Paham itu? Nah, di sini disebutlah mazhabus salaf. Oleh karena itu rahmatullah, sangat keji dan sangat kotor pemikiran manusia dari kalangan ahlul kalam. Kalau orang mengatakan khalaf di zaman itu adalah, hatta zaman sekarang, khalaf adalah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan segalanya. Mereka ini mengatakan bahwasanya mazhabus salaf adalah mazhab yang paling aslam. Yang baik sini, mazhabus salaf kata orang-orang ahlul kalam, mantik, filsafat, dan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya mengatakan mazhabus salaf adalah mazhab yang aslam, yang paling selamat. Sementara mazhabul khalaf kata mereka adalah a'lamu ahkam. Baik. Mazhabul khalaf di sini rahmatullah mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah dan filsafat, mantik, ilmu kalam dan yang lainnya, firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan, itu dikatakan khalaf. Mereka mengatakan adalah mazhab yang paling berilmu dan paling bijaksana. Mazhabus salaf apa dia? Hanya selamat. Selamat dengan mana apa kata mereka? Maknanya adalah mazhabus salaf hanya memahami dalil itu secara zahir. Hanya istislam saja, menerima saja. Jadi tidak ada ilmu. Ya subhanallah. Tidak ada bijaksana. Berarti mazhabus salaf kurang. Hanya dimiliki apa? Istislam saja. Selamat saja. Hanya memahami dalil secara zahir. Ya subhanallah. Mazhabus salaf mazhab yang paling sempurna. Ya. Oleh karena itu istilah mereka mengatakan kira istilah yang sangat batil. Istilah yang sangat sesat, menyesatkan. Dari siapa? Kalau dikatakan mazhabus salaf hanya mazhab yang paling selamat, terus ilmunya selamatnya dengan apa? Orang selamat rahmatullah dengan ilmu, dengan bijaksana. Tidak mungkin dia selamat
begitu saja tanpa ilmu. Dan salaf kita tahu. Lihat Sahih Bukhari. Al-ilmu qabla al-qaul al-amal. Berilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Ilmu dulu. Mazhabus salaf tidak akan terlepas dari berilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Berilmu mereka tentang dalil. Diilmu oleh mereka tentang dalil tersebut, bagaimana zahirnya, bagaimana maknanya, bagaimana tafsirnya, sangat berilmu mereka. Itu dikatakan oleh Imam Mas'ud tadi, a'maqaha ilman. Itu para sahabat itu adalah manusia-manusia yang pandai dalam ilmunya. Tidak bisa dikatakan mazhabus salaf dan mazhab yang selamat saja tanpa ilmu, tanpa bijaksana. Ini adalah pengurangan dan pelecehan terhadap mazhabus salaf itu sendiri. Demikian juga di hari ini pada rahmatullah timbul muncul pemikiran-pemikiran manusia yang mengatakan, ya, dakwah di dunia ini, ya, 3 dakwah yang terbesar, 3 dakwah yang terbesar dan menyebar seluruh penjuru dunia, yaitu adalah dakwah salafiyah, dakwah ikhwaniyah, dakwah tablighiyah. Ini dakwahnya kalau bisa kita kerjasama pada rahmatullah. Kita mungkin mengambil dari dakwah salafi adalah akidahnya, akidah salafi, tapi daripada dakwahnya metode ikhwan muslimin, dari akhlaknya tablighiyin. So, ini konsep. Kalau orang tidak akil, orang tidak berakal sehatnya, ya, tidak mencerna dia, pada rahmatullah, tertipu dengan slogan-slogan demikian. Jadi diambil oleh dia apa dia? Salaf, akidah kita ambil. Oke, akidah selamat, kita paling benar. Terus tarekat dakwah dari mana? Ikhwan muslimin. Berarti siapa dia? Salaf tidak mempunyai metode dakwah, tidak mempunyai tarekat dakwah. Akhlak dari mana? Tabligh. Akhlak yang mutasanni', akhlak yang berpura-pura, yang berbasa-basi, rahmatullah. Diambil daripada tabligh. Subhanallah. Berarti salaf enggak punya akhlak nih. Nggak punya metode dakwah, nggak punya akhlak, hanya punya apa? Akidah aja. Ini tidak jauh beda dengan slogan-slogan yang disampaikan oleh ahlul bidah di zaman dulu dan sampai hari ini. Ini yang didengungkan, yang disodorkan, yang dijual oleh para pengikut Salman Audah, Sururiyin, Kutubiyin di dunia sampai hari ini. Jadi salaf hanya akidah, manhaj enggak. Ya sebab Rasulullah SAW paling sempurna manhajnya. Ingat, manhaj dakwah itu yang meletakkannya dan menyampaikannya dan memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, siapa dia? Allah. Bukan dari Nabi itu, perlu tahu kita. Manhajud dakwah, metode dakwah itu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Oleh karena itu kata Allah Azza wa Jalla kepada kita, dari surat Yusuf, "Qul hadhihi